Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada materi yang akan membahas mengenai lingkungan, yaitu One Student, One Pen. Perkenalkan, nama saya Zakia Elhawa sebagai guru pengampu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menyampaikan materi ini selama 30 menit ke depan. Beberapa submateri yang akan dibahas di sini adalah 1. Pengertian lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan lingkungan. Yang ketiga, manfaat tanaman. Dan yang terakhir adalah cara menanam tanaman di dalam pot. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Bentuknya bisa berupa lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik sendiri terdiri dari manusia, tanaman, dan hewan. Sedangkan lingkungan abiotik disebut pula lingkungan non-makhluk hidup yang bisa diwakili oleh tanah, air, udara, atau yang lainnya. Jadi, lingkungan hidup bukanlah sekedar gunung, hutan, lautan, ataupun sungai. Tetapi, apa yang ada di sekeliling kita, itu adalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila kita ingin berpartisipasi untuk menjaga, tidak berarti seseorang harus pergi ke tempat lain untuk ikut memadamkan kebakaran hutan atau membersihkan sungai. Hal itu bisa saja diwujudkan dalam tindakan sederhana, seperti menjaga saluran air atau membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak hal lagi yang dapat menunjukkan usaha kalian dalam menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, sebagai seorang pelajar, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup. Antara lain adalah 1. Menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Dan yang ketiga adalah menanam atau merawat pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Sadarkah kalian bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia semakin parah? Kerusakan lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem. Dampak dari perubahan ekosistem tersebut salah satunya adalah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sedangkan di kota-kota besar, kita merasakan polusi yang semakin tinggi, hidup menjadi tidak sehat, dan banyak sekali penyakit yang kian merebak. Apa dampak dari kerusakan lingkungan? Dari gambar ini, kita dapat melihat beberapa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah banjir, tanah longsor, erosi, dan polusi udara. Dampak kerusakan lingkungan tersebut dapat diminimalisir dengan penanaman pohon atau dalam skala kecil. Kalian dapat lakukan dengan cara menanam tanaman di dalam pot di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi kebiasaan baik yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Kemudian, di sini kita akan bahas apa saja fungsi atau manfaat dari tanaman. Yang pertama, tanaman dapat mengurangi polusi udara. Mengapa demikian? Karena tanaman dapat bertindak sebagai filter alami dan mengurangi polusi udara. Tanaman atau tanaman hias bisa mengurangi polusi udara karena menyerap polutan gas melalui daunnya, misalnya ozon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Kemudian yang kedua, tanaman dapat mencegah erosi tanah. Untuk pencegahan erosi, banyak rumput hias yang digunakan untuk landscape dapat membantu mencegah erosi tanah.
Selain itu, pohon-pohon seperti pinus, cemara, willow, dan lain-lain baik untuk kebun di lereng bukit untuk mengurangi laju erosi tanah. Kemudian, seperti tanaman lainnya, tanaman hias dapat pula bermanfaat untuk menyimpan cadangan air hujan yang turun di atas permukaan bumi. Lahan yang tidak ditumbuhi tanaman akan nampak kering dan gersang. Selain itu, jumlah air tanahnya pun lebih sedikit jika dibandingkan lahan yang tertutup oleh tanaman, termasuk tanaman hias. Dan yang terakhir, tanaman dapat memperindah lahan yang kosong. Manfaatkanlah lahan kosong untuk ditanami beberapa tanaman hias sehingga akan membuatnya terlihat lebih indah, sejuk, dan tidak gersang. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menanam tanaman ke dalam pot. Langkah pertama adalah pilihlah jenis tanaman yang tepat. Hal ini harus diperhatikan karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, wajib untuk kalian mengamati beberapa karakteristik dari tanaman sebelum mulai menanam. Langkah kedua, tidak kalah pentingnya, yaitu menyiapkan media tanam yang akan digunakan. Media tanam yang digunakan dapat kalian lihat di sini. Pastikan jumlah media tanamnya sesuai dengan tempat atau pot yang tersedia. Langkah berikutnya adalah pemilihan pot. Sesuaikan ukuran dan jenis pot dengan tanaman yang akan ditanam. Periksa juga bagian bawah pot. Jangan sampai pot yang digunakan tidak ada lubangnya di bawah untuk aliran air. Langkah keempat. Langkah ini merupakan inti dari semua kegiatan, yaitu proses penanaman. Langkah-langkah penanaman silahkan kalian amati pada slide yang sudah tersaji. Lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses penyiraman. Setelah proses penanaman selesai, jangan lupa untuk menyiramnya. Pastikan tanaman kalian mendapatkan asupan air yang cukup, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Yang terakhir adalah dalam materi ini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menanam. Satu anak cukup satu tanaman. Kalian bebas memilih tanaman apa saja yang akan dipakai. Perhatikan petunjuk tugasnya dengan cermat yang sudah tersaji di dalam slide. Lalu, setelah mulai masuk dan pembelajaran normal seperti biasa, silahkan kalian bawa tanamannya untuk dijadikan taman di depan kelas. Sekali lagi, mohon amati dengan cermat petunjuk penugasan yang tersaji di dalam slide ini. Demikianlah pemaparan materi One Student, One Plan. Terima kasih.